Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita sekalian dan juga semangat untuk terus belajar. Bahasan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 yaitu materialitas dan risiko audit. Kita akan membahas terkait dengan dua hal itu, apa yang dimaksud dengan materialitas dan apa yang dimaksud dengan risiko audit. Materialitas dan risiko audit itu didasarkan pada pertimbangan cost and benefit antara biaya dan manfaat. Auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atau semua transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, karena banyak atribut atau akun pada sebuah laporan keuangan dan auditor itu tidak mungkin untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Biasanya yang dijadikan pemeriksaan oleh pihak auditor itu hanya pada batasan sampel saja yang dipergunakan. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditannya. Karena yang tadi saya jelaskan bahwa tidak semua bukti transaksi atau akun yang ada dalam laporan keuangan itu diaudit oleh auditor. Namun mereka dalam proses auditnya itu menggunakan sampel. Sehingga dalam proses audit tersebut harus mempertimbangkan tingkat materialitas dan resiko audit yang mungkin terjadi, sehingga kedua hal tersebut itu dijadikan dasar dalam membuat opini laporan audit. Konsep materialitas itu berkaitan dengan seberapa besar salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor, agar pemakaian laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan asersi terlebih dahulu? Asersi itu adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen untuk diaudit itu namanya adalah asersi. Nah, asersi tersebut itu dapat diterima oleh auditor saat laporan keuangan tersebut itu dipergunakan oleh stakeholder. Nah, besar kecilnya salah saji tersebut itu tidak berdampak terhadap yang namanya keputusan. Sehingga itu istilahnya adalah materialitas. Contoh sederhananya begini. Pada saat kita memiliki uang 100.000 untuk mentraktir teman-teman. Nah, uang 100.000 tersebut itu hilang. Apakah keputusan untuk mentraktir teman-teman itu akan tetap jalan atau tidak? Bagi yang pendapatannya itu katakanlah 100.000, maka kemungkinan besar niat untuk melakukan yang namanya traktir tersebut itu tidak akan terjadi, sehingga 100.000 itu nilainya dianggap materialitas. Tapi bagi yang penghasilannya misalnya dalam 1 bulan 5 juta gitu, maka ketika dia kehilangan 100.000, maka kemungkinan besar niat untuk melakukan traktir teman-teman itu bisa tetap terlaksana. Kenapa? Karena uang 100.000 tersebut nilainya dianggap tidak materialitas. Nah, ini yang dikaitkan dengan tadi masalah cost and benefit-nya.
Sedangkan untuk konsep risiko audit itu berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah satu material. Kalau tadi kita ngebahas tentang masalah pemahaman konsep materialitas terhadap sebuah nilai, maka ada kemungkinan auditor itu akan mengalami resiko kegagalan atau resiko audit dalam membuat yang namanya opini. Hal tersebut itu disebabkan oleh identifikasi tingkat materialitas yang salah. Misal katakanlah, walaupun sudah ditentukan tingkat materialitasnya 100.000, tapi ada transaksi di bawah 100.000 tersebut itu yang pada prinsipnya berdampak terhadap sebuah laporan keuangan salah saji. Sehingga itu yang menjadi resiko dalam pelaksanaan audit. Lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Pertama, bahasanya adalah materialitas. Apa sih itu materialitas? Materialitas dimaknai sebagai besarnya nilai penghapusan atau kesalahan penyajian informasi yang berhubungan dengan situasi melingkupinya, sehingga dapat mengakibatkan perubahan atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang menaruh kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghapusan atau salah saji yang dilakukan. Contoh misalnya, sebagaimana tadi saya contohkan terkait dengan nilai uang 100.000. Nah, kalau misalnya kita masuk dalam laporan keuangan, semisal apakah angka 500.000 itu materialitas atau tidak? Sebenarnya indikatornya bisa dilihat dari yang namanya pendapatan perusahaan. Tapi apakah itu menjadi indikator utama? Tidak. Karena ada beberapa hal walaupun nilai pendapatan perusahaan itu tinggi, namun tingkat materialitas 500.000 misalnya itu berdampak atau memiliki yang namanya pengaruh. Nah, 500.000 tersebut itu apakah memiliki pengaruh terhadap kepercayaan informasi kalau misalnya ada salah saji terhadap nilai tersebut. Itu yang dimaksud dengan materialitas. Ada dua pengelompokan terkait dengan materialitas ini. Pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Untuk materialitas pada tingkat laporan keuangan ini, auditor itu menetapkan nilai tertentu yang dipergunakan untuk semua akun dalam laporan keuangan. Misal katakanlah menetapkan bahwa tingkat materialitasnya 500.000, maka semua transaksi pada akun-akun laporan keuangan itu dipergunakan nilainya adalah 500.000. Sedangkan yang kedua itu adalah materialitas pada tingkat saldo akun rekening. Kalau untuk hal ini, masing-masing akun rekening, baik di neraca ataupun di laporan laba rugi, itu memiliki tingkat materialitas yang berbeda. Misal katakanlah akun kas pada tingkat materialitas 100.000, akun persediaan pada tingkat materialitas 500.000, akun aset tetap misalnya katakanlah tingkat materialitasnya 1 juta. Itu kalau misalnya berhubungan dengan materialitas pada tingkat saldo akun rekening.
Pertimbangan awal dalam materialitas pada tingkat laporan keuangan ini karena pendapat auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa nilai materialitas itu yang telah ditentukan dipergunakan untuk semua komponen dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau misalnya tingkat materialitas yang ditentukan itu adalah 500.000, maka nilai 500.000 tersebut itu dipergunakan untuk semua komponen dalam laporan keuangan, baik itu akun-akun di laporan laba rugi maupun akun-akun dalam neraca. Dalam hal materialitas pada tingkat laporan keuangan itu terdapat pedoman kuantitatif yang dapat dipergunakan untuk menentukan tingkat materialitas. Nah, tingkat materialitas tersebut inilah yang pada akhirnya dijadikan dasar untuk seluruh akun dalam laporan keuangan pada saat pelaksanaan audit. Contoh misalnya, ditetapkan nilai 5% sampai dengan 10% dari laba bersih. Semisal kalau misalnya laba bersihnya besar, maka yang ditetapkan itu adalah 5%. Tapi kalau misalnya laba bersihnya kecil, misalnya yang penetapannya adalah 10%. Atau 0,5% sampai dengan 1% dari total aset. Atau misalnya 1% dari modal. Atau 0,5% sampai dengan 1% dari pendapatan kotor. Ini yang biasanya dipergunakan auditor dalam menentukan tingkat materialitas pada laporan keuangan. Angka-angka atau persentase tersebut itu pada prinsipnya tidak baku, tergantung kebijakan dari auditor tersebut dalam hal menentukan tingkat materialitasnya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pengalaman mereka, dipengaruhi oleh waktu, dipengaruhi oleh fee, dipengaruhi oleh tim. Banyak hal yang berdampak untuk menentukan tingkat materialitas pada pelaksanaan audit. Namun, ada juga pedoman kualitatif yang dapat dipergunakan dalam menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan ini. Pedoman kualitatif ini berhubungan dengan penyebab salah saji di mana nilainya itu dimungkinkan tidak material, tapi memiliki dampak terhadap yang namanya masa depan perusahaan. Sehingga itu bisa dijadikan alternatif bagi auditor untuk menentukan tingkat materialitasnya. Contoh misalnya, apabila ada salah saji yang berhubungan dengan tindakan melawan hukum yang nilainya secara kuantitatif itu sebenarnya tidak material. Akan tetapi berakibat auditor itu dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat risiko signifikan sebagai tambahan atas risiko yang diakibatkan oleh tindakan melawan hukum tersebut. Kalau misalnya dalam perusahaan tersebut itu ada sebuah transaksi yang tingkat materialitasnya itu sebenarnya rendah, tapi memiliki dampak hukum yang luas atau berdampak terhadap kesinambungan suatu usaha.
maka hal tersebut itu dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan materialitas dalam hal laporan pelaksanaan audit tersebut. Bahasan berikutnya itu adalah materialitas pada tingkat saldo akun atau rekening. Maksudnya ini adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo rekening yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkatan tersebut merupakan salah saji yang bisa diterima oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Auditor itu melakukan verifikasi atas saldo-saldo rekening untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam hal ini, auditor itu harus melihat laporan keuangan secara keseluruhan, saldo pada masing-masing akun dalam laporan laba rugi dan neraca itu harus diperhatikan secara detail dan seksama, sehingga akan dapat menentukan tingkat materialitasnya pada masing-masing akun rekening tersebut. Contoh semisalnya adalah dalam sebuah neraca pada PT ZAD misalnya itu terdapat saldo kas sebesar 500.000, saldo piutang dagang 1.500.000, saldo persediaan 3 juta, saldo asetnya adalah 5 juta. Kalau lihat dari proporsi prosentasenya, maka akan terlihat bahwa kas itu adalah kontribusinya 5%, piutang dagang kontribusinya 15%, persediaan kontribusinya 30%, dan aktiva aset kontribusinya 50% terhadap saldo aset pada PT ZAD tersebut. Nah, dari saldo aset tersebut, maka kita akan menentukan tingkat materialitas pada masing-masing saldo akun atau rekeningnya. Bagaimana caranya? Tahapan yang dilakukan dalam menentukan materialitas pada tingkat saldo akun atau rekening dalam kasus tersebut, auditor menduga bahwa terdapat salah saji pada kas, piutang dagang, persediaan, dan aset tetap yang ditaksir oleh pihak auditor. Sehingga bila didasarkan pada pengalaman auditor, maka tingkat materialitas yang dipergunakan itu adalah 1% dari total asetnya. Maka kalau kita ketahui tadi total asetnya itu adalah 10 juta dan taksiran awal yang ditentukan oleh auditor untuk menentukan materialitasnya itu adalah 1%, maka nilainya itu adalah 100.000. Nah, tahapan berikutnya ketika kita sudah mengetahui tingkat materialitas yang ditentukan itu sebesar 100.000, 100.000 tersebut itu di-breakdown pada masing-masing akun untuk menentukan tingkat materialitas pada masing-masing akun tersebut. Karena tadi kita ketahui dalam contoh nilai kontribusi kas itu hanya 5%, maka tingkat materialitas yang ditentukan itu adalah 5%-nya dari 100, yaitu Rp5.000. Hal ini dimaknai bahwa untuk transaksi yang berhubungan dengan kas, baik itu kas masuk ataupun kas keluar, maka tingkat materialitas ditentukan itu adalah sebesar Rp5.000.
semua transaksi yang berhubungan dengan Rp5.000 itu akan diambil sampling oleh pihak auditor untuk dilakukan yang namanya pemeriksaan. Sedangkan transaksi di bawah Rp5.000 itu oleh pihak auditor akan diabaikan. Nah, begitu juga dengan transaksi piutang dagang, persediaan, dan aset. Sehingga kita akan mengetahui bahwa materialitas pada tingkat saldo akun ini akan berbeda pada masing-masing akunnya. Ini terdapat dua istilah yang saling berhubungan tapi memiliki yang namanya perbedaan terkait dengan konsep materialitas pada tingkat saldo akun atau rekening dengan istilah saldo akun atau rekening yang material. Kalau konsep materialitas pada tingkat saldo akun atau rekening adalah konsep materialitas dengan jumlah salah saji yang bisa mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Ini yang kita lakukan bahasan sebelumnya, bahwa konsep materialitas pada tingkat saldo akun ini akan berbeda pada masing-masing akunnya. Hal ini dipengaruhi oleh hal yang kedua, yaitu saldo akun rekening yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun rekening yang tercatat dalam pembukuan. Karena semakin besar saldo akun rekening yang ditunjukkan dalam pembukuan tersebut, maka tingkat materialitasnya dari ketentuan awal, ketentuan taksiran awal itu akan lebih besar. Sedangkan kalau saldonya lebih kecil, maka nilainya akan lebih kecil juga. Itu bahasan yang berkaitan dengan materialitas. Bahasan selanjutnya itu adalah tentang risiko audit, di mana risiko audit ini dimaknai sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadarinya tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Maksudnya adalah auditor dalam hal ini dia tidak bisa mengkaji laporan keuangan yang memiliki salah saji material, sehingga menyebabkan opini yang diberikan itu tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, resiko audit ini digolongkan menjadi dua, yaitu resiko audit keseluruhan dan resiko audit individual. Apa itu risiko audit keseluruhan? Risiko audit keseluruhan itu dimaknai bahwa auditor menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Nah, auditor dalam hal ini itu telah mempersiapkan segala bentuk kemungkinan terjadinya risiko audit keseluruhan ini. Semisal dia memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tapi ada beberapa komponen laporan keuangan itu yang berisi salah saji secara material. Namun, pihak auditor dalam hal ini itu tidak menemukan. Kenapa kok tidak bisa menemukan salah saji yang material? Karena kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan audit itu tidak semua bukti transaksi diperiksa. Auditor itu hanya menggunakan sampling saja. Dan sampling yang dipergunakan itu memiliki tahapan awal adalah yang materialitas. Setelah materialitas ditentukan,
maka tingkat sampelnya itu yang dipergunakan itu berapa. Itu ditentukan terlebih dahulu, sehingga sampel yang dipergunakan itu tidak secara keseluruhan. Bukti transaksi itu tidak dipergunakan secara keseluruhan untuk menentukan yang namanya proses audit, sehingga ada kemungkinan bukti transaksi yang tidak diperiksa itu berisi salah saji material. Nah, resiko inilah yang oleh pihak auditor itu telah ditentukan secara keseluruhan. Risiko audit yang kedua itu adalah risiko audit individual. Karena audit ini mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, maka risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun terkait. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besarnya saldo atau frekuensi transaksi perubahan. Dari pengalaman audit di tahun sebelumnya, auditor dapat menaksir resiko atas akun tersebut. Ketika kita sudah menentukan resiko audit keseluruhan tadi, maka nilai atau resiko audit yang telah ditentukan tersebut itu di-breakdown kepada masing-masing akun dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan pengalaman dari auditornya. Kenapa harus di-breakdown kepada masing-masing akun? Karena kita ketahui ada beberapa akun itu yang saldonya besar dan frekuensi transaksinya itu memiliki tingkat perubahan yang sangat signifikan. Misal saldonya yang besar itu seperti kas, bank, aset, dan semacamnya. Sedangkan untuk transaksi yang perubahannya itu tinggi, itu seperti transaksi penjualan, pembelian. Maka pada saat audit itu bisa lebih intens untuk melakukan pemeriksaan pada masing-masing saldo akun tersebut. Itu yang dimaksud dengan risiko audit individual. Terdapat 3 unsur risiko audit, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Kalau risiko bawaan, inherent risk itu dimaknai sebagai kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Untuk risiko pengendalian itu diartikan sebagai risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas tersebut. Sedangkan risiko deteksi atau detection risk itu dimaknai sebagai resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan risiko audit. Risiko audit yang pertama yaitu risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Perhitungan tentang risiko bawaan ini membutuhkan pertimbangan tentang berbagai hal yang bisa berpengaruh terhadap asersi-asersi dari semua rekening atau pada rekening tertentu saja. Berikut beberapa hal yang bisa berpengaruh pada berbagai rekening dalam risiko bawaan. Contoh pertama adalah probabilitas perusahaan klien dibandingkan dengan industri sejenis. Nah,
Profitabilitas ini yang menjadi penilaian auditor untuk melihat yang namanya risiko bawaan dari pihak perusahaan klien. Berikutnya adalah sensitif tidaknya hasil operasi perusahaan terhadap faktor-faktor ekonomi. Terus, masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan untuk melanjutkan usaha. Apakah perusahaan ini memiliki sustainability dalam menjalankan usahanya atau tidak? Contoh lainnya yaitu tingkat kesulitan dalam mengaudit rekening atau transaksi. Adanya keterkaitan dengan persoalan akuntansi yang rumit dan menjadi bahan perdebatan. Terus, kerentanan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan serta kompleksitas dalam hal perhitungan. Ini yang beberapa hal yang berpengaruh terhadap rekening tertentu dalam risiko bawaan. Risiko yang kedua yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh satuan pengendali internal suatu perusahaan. Keefektifan pengendalian intern atas suatu asersi akan mengurangi risiko pengendalian. Sebaliknya, ketidakefektifan pengendalian intern akan meningkatkan yang namanya risiko. Nah, maksud dari yang namanya risiko pengendalian ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dideteksi dalam pengendalian audit internal suatu perusahaan. Risiko yang terakhir yaitu risiko deteksi. Merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan suatu fungsi keefektifan prosedur auditing dan penerapannya oleh auditor, sehingga risiko auditor dapat diubah dengan memodifikasi sifat, saat, dan luas pengujian substantif yang dilakukan untuk setiap asersinya. Itu 3 risiko dalam audit. Sehingga dalam resiko audit ini memunculkan rumusan untuk model resiko audit, yaitu RA sama dengan RP dikali RP dikali RD, di mana RA itu adalah risiko audit, sedangkan RP-nya adalah risiko bawaan, dan RP-nya adalah risiko pengendalian, serta RD-nya adalah merupakan risiko deteksi. Dalam beberapa literatur, rumusan model tersebut itu menggunakan istilah AR sama dengan IR dikali dengan CR dikalikan dengan DR. Tapi pada prinsipnya sama. Ini adalah contoh di mana auditor menentukan risiko audit untuk asersi piutang, yaitu AR-nya 5%, IR-nya 90%, dan CR-nya 20%. Maka bagaimana menentukan nilai dari yang namanya risiko audit? Risiko audit itu kita masukkan rumusnya adalah AR sama dengan IR dikali CR dikali dengan DR. Maka untuk menentukan DR yaitu AR dibagi dalam kurung IR dikali dengan CR, sehingga nilai yang dihasilkan itu menjadi nilai DR-nya adalah 28%. Untuk menentukan angka tersebut itu ada beberapa indikator pertimbangan auditor dalam menentukan yang namanya risiko audit. Pertama yaitu gaya manajemen, di mana kalau misalnya didominasi oleh pengawasan kelompok, maka indikatornya lebih rendah. Tapi kalau didominasi oleh satu orang akan lebih tinggi. Yang kedua yaitu sikap manajemen terhadap laporan keuangan. Kalau konservatif ya lebih rendah, sedangkan kalau agresif dia lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat perputaran staf akuntansi. Kalau normal berarti lebih rendah, sedangkan kalau misalnya tinggi itu lebih
tinggi dalam hal perputaran staf accounting-nya. Yang keempat adalah tekanan terhadap pencapaian anggaran. Kalau tekanannya sedikit, maka indikatornya lebih rendah untuk menentukan yang namanya risiko audit. Sedangkan kalau sangat sedikit, maka lebih tinggi untuk indikator risiko auditnya. Yang kelima, reputasi dalam dunia usaha, mana di sini indikatornya ada jujur dan dikhawatirkan. Indikator lainnya yang dijadikan pertimbangan auditor yaitu yang keenam, tingkat probabilitas dibandingkan dengan rata-rata. Apakah dia pantas dan konsisten atau berfluktuatif. Yang berikutnya yang ketujuh adalah tingkat sensitivitas terhadap perubahan tingkat bunga, inflasi, dan keadaan ekonomi. Yang menjadi indikator di sini adalah relatif dan sensitif atau sangat sensitif. Sedangkan yang ke-8, tingkat perubahan usaha apakah stabil atau cepat, dan yang ke-9, keadaan usaha, apakah keadaan usahanya itu sehat atau tertekan dalam hal menjalankan kegiatan usahanya. Terus yang ke-10 itu adalah sistem organisasi sentralistis atau desentralistis. Itu menentukan tinggi rendahnya risiko audit yang akan diambil oleh auditor. Berikutnya itu adalah yang berhubungan dengan indikator pertimbangan auditor, yaitu kelangsungan usaha suatu organisasi atau going concern-nya, di mana indikator yang dipergunakan itu apakah tidak ada yang secara serius mempengaruhi kelangsungan hidup atau ada beberapa hal yang secara serius mempengaruhi kelangsungan hidupnya dari usaha tersebut. Yang kedua adalah isu tentang akuntansi yang rumit, ada atau banyak. Terus kesulitan dalam pemeriksaan transaksi dan saldo perkiraan, sedikit atau banyak, kesalahan yang ditentukan dalam permulaan audit itu sedikit dan tidak material atau banyak. Dan yang ke-15 itu adalah hubungan dengan klien, apakah merupakan langganan lama atau pertama kali. Nah, itu 15 indikator pertimbangan yang dijadikan auditor dalam menentukan risiko auditnya. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit itu terjadi berbagai kemungkinan hubungan antara tiga hal tersebut. Yang pertama adalah jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Maksudnya di sini ini adalah kalau dari pertimbangan tadi terus risiko auditnya konstan, tidak ada perubahan dan tingkat materialitasnya dikurangi, maka bukti audit yang harus dikumpulkan auditor itu harus ditambah. Sedangkan jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit akan meningkat. Kenapa? Karena tingkat materialitasnya tidak berubah dan bukti audit yang dikumpulkan itu dikurangi, maka pastinya akan berdampak terhadap risiko audit yang meningkat. Yang terakhir, yang berhubungan dengan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit ini adalah jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut. Yang pertama adalah menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan atau menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitasnya tetap dipertahankan, atau menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama, sehingga terjadi yang namanya pengurangan terhadap risiko audit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terlebih dahulu. Bila ada hal yang masih belum dapat dipahami, dapat dipelajari kembali, atau silahkan mengajukan bahan untuk kita diskusikan. Jangan lupa untuk selalu jaga
kesehatan. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.